Ayah baru saja pulang dari kantornya. Ia sangat terlihat lelah setelah seharian bekerja. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh sang istri tercinta. Pulang. Mas sudah pulang. Mas duduk dulu. Kamu gimana tadi kerjanya? Ya kayak biasa aja, kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu gimana? Ya kayak biasa, kayak misalnya kerjaan tugas di kantor. Pada saat ini sang istri bingung ingin memulai pembicaraan seperti apa. Namun, Mas, Hmm, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. apa? Jadi uang bulanan yang kemarin kamu udah kasih ke aku itu udah habis. Kok bisa sih? Ya kan aku pakai ke salon, Mas. Terus aku juga beli minyak goreng, lagi naik kan harganya. Ya biaya kebutuhan lah. Terus habis itu belum anak kuliah. Belum tuh anak kamu si Cinta. Kok bisa dia sih? cuma kanan kiri. Kok bisa gitu loh? Harusnya lo ajarin dia. Ya kan anak kita juga butuh buat jalan-jalan sama teman-temannya, buat bersosialisasi, Mas. Gak, ini gak masuk akal. Ya kamu ajarin lah, ibaratnya gimana caranya hidup Emat. Aku udah selalu ngajarin, emang kamu kira yang kamu kasih itu semua udah cukup? Gak cukup. Ya tahu. pada saat ini anak baru saja sampai di rumahnya dan langsung melihat kedua orang tuanya yang sedang bertengkar. Udah tua juga. Padahal kan aku udah ngerasa cukup. Kenapa sih mereka ribet banget berantem terus kerjaan? Jujur aja deh. Gue ngomong lagi hal ini ulang lagi tuh lo ajarin anak lo bego banget sih jadi orang gimana sih? Gini lu sini. Melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar, anak pun langsung menghampirinya. Ya Allah, Salah kamu sendiri. Papa, kenapa sih? Diam. Kamu gak tau apa-apa udah. Pergi sana. Dia di orang tua jangan kasar. Udah diam. Udah, gak usah lama. Sana pergi sana. Biar belajar kalian. Pergi. Kita pergi. Pada akhirnya, sang ayah mengusir anak dan istrinya. Pak Ferry, ada apa ini Pak? Ini urusan keluarga saya Pak ya, mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, tapi bisa ceritakan lebih dahulu. Ya gimana mau diceritain, ini udah bener-bener ruwet banget sih, udah pusing pokoknya intinya. Udah jadi begini mulu, nggak enak banget di depan tetangga. Saya harus gimana lagi, Pak, saya udah bingung banget. Ya, namanya juga dalam pernikahan pasti ada namanya pertengkaran, entah pertengkaran ekonomi, masalah anak, ataupun masalah kerja. Jadi ya wajar-wajar aja, cuman bisa diselesaikan secara baik-baik. Saya tuh udah bener-bener kecewa Pak. Berkali-kali saya tuh udah coba nasehatin. Saya udah kayak heran deh pokoknya sama istri, dia gak bisa ngurus anak, gak bisa ngurus ekonomi keluarga. Dalam rumah tangga itu Pak Ferry, nah, tidak hanya istri saja yang mengurus anak dan segala-galanya, suami juga harus ikut berperan dalam rumah tangga tersebut. Ingat Pak Ferry, semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Ingat, jangan melalui KDRT seperti itu, jangan melalui kekerasan. Dampak-dampak buruknya ada banyak, seperti trauma terhadap istri dan anak Anda, lalu masalah-masalah lainnya. Jadi dampak-dampak KDRT itu selalu negatif pada dampak-dampaknya. Jadi ada dampak sakit mental, trauma, sakit fisik terhadap yang sebagai korbannya, dan masih banyak lagi. Tapi terutama semua itu negatif dampaknya. Ini udah bener-bener bikin saya mumet setiap pulang kantor. Dan saya gak tahu lagi jalan keluarnya gimana. Kira-kira Bapak ada saran gak buat hal ini? Kalau dari saya sendiri sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik jika ada komunikasi yang berjalan lancar dalam keluarga tersebut. Jadi jika ada masalah, obrolin dulu berdua, jangan pakai kekerasan. Komunikasi ya Pak ya? Betul. Ya selama ini saya merasa komunikasi saya emang kurang sih. Karena saya habis pulang kantor, baunya capek, jadi saya udah gak bawa emosi duluan. Suasana di kantor dengan di rumah ya pasti jelas berbeda. Ingat Pak, ada pepatah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Sudah Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Ya. Pak atas masukannya ya. Ya, pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Kamu sama Cinta di mana posisi? Di
Bisa pulang sekarang? Tunggu ya. Cinta. Duduk dulu. Sebelumnya aku pengen ngucapin minta maaf ya, karena selama ini aku pernah bertindak kasar ke kamu khususnya, terus juga gue cinta. Selama ini aku salah main tangan, terus juga kayak main kekerasan verbal. Itu bukan hal yang baik sebagai seorang kepala keluarga. Dan aku sadar saat ini hal yang kayak tadi itu jangan sampai ngulang lagi di masa depan, dan aku bakal berusaha buat belajar lebih baik lagi jadi kepala keluarga. Kalian mau maafin mama kan? Udah, kita bangun keluarga ini jadi lebih harmonis lagi ya. Iya mas, aku juga minta maaf aku belum bisa jadi ibu dan istri yang baik. Semoga kedepannya aku bisa berubah ya, nanti kamu bimbing. Iya, kita sama-sama belajar untuk membangun keluarga ini jadi lebih harmonis dari sekarang. Nah, kalian baru aja menyaksikan sebuah film pendek di mana terjadinya sebuah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Film pendek tadi tentunya merupakan sebuah gambaran kecil dari kasus KDRT yang sedang marak-maraknya terjadi belakangan ini. Menurut berita yang dilansir dari inews.id pada tanggal 29 November tahun 2021, kasus kekerasan di dalam rumah tangga di Indonesia semakin tinggi. Semenjak pandemi, jumlah laporan yang masuk kepada Komnas Perempuan kasus KDRT semakin meningkat. Selanjutnya berita yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 28 September tahun 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Wanita mencatat selama 17 tahun terhitung dari tahun 2004 sampai 2021 terdapat 544.452 kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Sungguh miris bukan melihat angka kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Seharusnya keluarga adalah tempat terindah dan ternyaman yang bisa kita singgahi, di mana di dalamnya berisi tentang kenyamanan dan kedamaian. Lantas, jika keluarga tidak bisa menjalankan fungsi dengan sebagaimana mestinya, kita sebagai anggota keluarga harus kemana? Kemana kita bisa menemukan ketenangan dan kenyamanan yang sesungguhnya? Kasus KDRT ini tentunya membawa dampak yang sangat amat negatif bagi para korbannya. Tidak hanya dampak secara fisik, psikis pun juga akan terkena. Jika sudah seperti ini, akan membawa dampak dan trauma yang begitu besar dan mendalam bagi para korbannya. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup bahkan sangat panjang untuk membuat korban dari KDRT ini bisa pulih dengan seutuhnya. Maka dari itu, peran kita sebagai orang yang akan berkeluarga atau sudah berkeluarga nanti, jaga keutuhan dan keharmonisan keluarga kita di masa yang akan datang. Jangan sampai kita melakukan kekerasan kepada anggota keluarga kita, baik siapapun itu, dari suami, istri, anak, cucu, ataupun kakek dan nenek. Tidak hanya kekerasan secara fisiklah yang harus kita hindari, namun kekerasan secara psikologis yang juga harus kita dapat hindarkan. Fisik dan psikis memiliki korelasi yang tinggi dengan keefektifan dan keefisienitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jika fisik dan psikis kita sudah terganggu, maka yang akan terdampak adalah produktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Oke deh, mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini bisa memberikan pelajaran dan manfaat di kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan lupa juga buat di like, comment, dan subscribe. Oke deh, see you in the next video. Bye-bye.